Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sedang bersama Bapak Muhammad Arifin selaku ABM di PT Besenvac Indonesia. Sebelum itu perkenalkan, saya Muhammad Irfan Fidaus Al-Aqsa dan teman saya Rafli, Najib dan juga Mas Alviro. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teknologi informasi dan komunikasi yang ada di perusahaan Besenvac, tentang bagaimana penerapannya dan juga bahwa mungkin nanti ada kendala dalam menerapkannya atau tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Oke, untuk kali ini kita akan mewawancarai Bapak Arifin. Yang pertama, bagaimana Besenvac memanfaatkan platform media sosial untuk mempromosikan produk mereka, Pak? Ya, terima kasih atas waktunya teman-teman semua ya. PT Besenvac Indonesia adalah yang sudah 100 tahun di Indonesia, sangat memiliki peran penting terhadap peningkatan kualitas taraf hidup atau gizi daripada penduduk Indonesia. Di mana dengan adanya teknologi yang saat ini kita sangat menggunakan media itu untuk jadikan alat promosi. Contohnya misalnya kita sudah menggunakan YouTube, di mana kita di situ ada konten-konten yang Mengambil helm tapi tinggi. Adik pintar pasti bisa. Vision Flag dulu dengan 4 kali DHA lebih tinggi. Dukung akal cermat. Aha, pakai tangga aku. Pintarnya Hati-hati kak. Makasih adek. yang berisikan tentang materi-materi produk kami yang mengandung gizi terbaiknya. Kalau berkaitan dengan susu, memang PT Besenvac Indonesia itu sangat-sangat menjadi pelopornya di Indonesia karena sudah berumur 100 tahun di Indonesia. Sementara kalau dari dunia, dari present company sendiri adalah umurnya sudah 150 tahun. Jadi sudah sangat-sangat terbukti bagaimana Besenvac Indonesia itu membantu terhadap penduduk Indonesia, dan iklan kami saat ini yang paling banyak ada di media seperti YouTube, di TikTok, juga ada di IG, ya sesuai dengan medsos lah, sesuai dengan kekinian anak-anak zaman sekarang. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja konten yang sering dihadirkan oleh Besenvac di platform sosial media termasuk mungkin YouTube, IG ataupun TikTok? Ya, kebanyakan konten yang disajikan adalah ketika ya semacam sekilas info, sekilas informasi. Ketika jeneng buka YouTube misalnya, itu akan keluar iklannya kita, nanti akan muncul di situ iklan kita yang sekilas tentang susu kita, ada yang UHT, ada yang SKM ataupun dengan yang powdernya, dimana tema kita adalah sekarang itu adalah akal cermat, yaitu kita lebih mengedepankan omega supaya orang itu lebih tahu bagaimana peran susu itu sendiri terhadap kesehatan anak-anaknya sendiri. Itu Mas. Kemudian peran berikutnya ya Pak, bagaimana Besenvac berinteraksi dengan pengguna TikTok melalui kampanye mereka? Kalau cara kita berinteraksi dengan mereka, contohnya kita pernah menjalankan sekotak setiap hari. Itu kita bekerja sama dengan kampus-kampus. Banyak sekali anak-anak kampus itu kita suruh bikin konten tersendiri dengan membuat cara meminum susunya, atau dia pas waktu kuliah minum susu, diupload di media sosial kayak di IG. Nanti kita kasih hadiah dia ketika dia misalnya bekerja sama dengan kampus. Contoh yang paling banyak itu dengan UGM misalnya, dengan kampus-kampus yang sangat terkenal, di mana kita tuh bekerja sama, setiap mahasiswa nanti melakukan upload di situ meminum susu kita, yaitu dengan tema sekotak setiap hari, dan itu menggunakan UHT yang 225 yang seperti ini. Jadi varian cukup banyak ya. Oke. Ini varian baru ya, Pak? Ini varian barunya untuk serial susu atau serial kopi. Oke, ini kan kita lagi membahas tentang teknologi informasi komunikasi. Nah, terus itu saya akan bertanya, itu apa sih peran teknologi informasi dalam strategi pemasaran digital di Besenvac ini, Pak?
Oh, kalau operasi cukup banyak Mas, cukup banyak karena sekarang ini era saat ini di mana orang akan bisa tahu tentang produk kita itu banyak dengan teknologi informasi. Kalau sudah menggunakan semacam koran atau televisi sekarang sudah sangat jarang. Tetapi akan dengan menggunakan media sosial itu sangat mengena. Contohnya kita dengan mengeluarkan produk kita yang namanya SKM Strawberry. Itu kan sangat viral sekali kan. Saya kan bisa cek di TikTok itu sangat banyak sekali orang bikin konten dengan menggunakan produk kita tanpa kita harus menyuruhnya. Karena itu dengan membuat minuman rasa strawberry ini yang yang seperti ini. Nah, ini orang cepat dia buat berdagang cepat laris sekali karena hanya dengan bermodalkan satu saset dengan air putih saja dengan es sudah laku laris itu ya. Kenapa? Karena di sini ada Korean strawberry-nya yang sangat viral sekali kan. Itu bisa dicek di TikTok juga ada. Terus tuh tantangan terbesar yang dihadapi Prison Plate dalam penerapan teknologi informasi itu apa, Pak? Ya, yang paling tantangannya adalah karena memang era saat ini itu kebanyakan anak-anak muda ya yang banyak berperan dalam teknologi ini ya. Kita yang lebih kesulitan mengenalkan terhadap orang tua, di mana memang kalau orang itu memang masih tidak gaptek, maka akan kesulitan untuk mengenalnya pada kita. Tapi kalau di anak-anak zaman sekarang ya cepat mengenalnya. Akan tetapi di era sekarang ini kan tidak panjang. Ketika orang itu mengenal produk kita dengan cepat, begitu juga dengan cepat melupakannya. Karena banyak serangan-serangan dari komputer lainnya yang menyerang di situ. Bagaimana caranya? Ketika kita tuh viral di sana, maka banyak sekali orang yang menyerangnya, banyak orang yang mengganggunya. Sehingga tantangannya ya boleh dikatakan lebih besar daripada kita menggunakan media yang zaman dahulu masih jadul itu kan, itu lebih mudah untuk mengenalkan ke masyarakat. Tapi kalau sekarang ini lebih dikenal dengan cara menggunakan media ini. Awali hari aktifmu dengan nikmatnya Frisian Flag kental manis Gold. Nikmat. Dukung hari aktif. Di hati ini hanya ada Frisian Flag. Hari aktif dengan Frisian Flag. Tapi juga lebih cepat hilangnya. Karena memang kalau kita kembali ke konsep kita, keberkahannya lebih berkurang. Gitu ya. Tantangannya kayak gitu kan. Iya. Tadi memang apa ya? Era saat ini tuh butuh semacam intensitasnya lebih tinggi supaya apa? Produk kita tuh lebih dikenal. Ketika kita lengah sedikit pun maka akan dimasukkan ke kompetitor yang masuk. Seperti itu. Oke, gitu Mas. Mungkin untuk wawancara kali ini cukup sekian. Terima kasih Bapak Arifin sudah menyempatkan waktunya. Kita ganggu pagi-pagi ini Pak. Ya, oke, terima kasih ya, sama-sama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.